Yo, hello, welcome back again di Altcoins Update. How are you today? Kemarin kita udah bahas untuk Worldcoin, ICP, and Dimension. And then saya ada update ya teman-teman sekalian. Tadi malam Bitcoin gagal untuk claiming 60k. Jadi kita ngelihat ada semacam rejection dari sana, dan pada akhirnya Bitcoin per sekarang banget itu udah balik di bawah 57.000 dolar. Jadi kita ngelihat dia finally successful breakdown dari key level yang kita mention pada previous video update. Dan setelah kemarin sempat ketahan sesaat, ya cuman sebatas untuk creating lower high aja. And then per hari ini kita ngelihat dia udah create lower low. Well, at this point, pastinya banyak yang kecewa, pasti banyak yang galau ya ngelihat altcoins-nya lagi pada drop-drop, ya kan? Apalagi rata-rata di Indonesia itu kebanyakan holdersnya altcoins. Nah, di video update ini saya pilih render, dan mungkin kita akan update sedikit untuk Sui. Tadi saya sempat post di Telegram group, so if you guys check on Telegram, itu udah ada postingan chartnya, tinggal kalian lihat aja di sana. Nah, di sini requestnya dari Ajis Yahsa, ya dia requestnya render. The first one sebenarnya ada beberapa orang di sini, ada Revala Prianto, ada Bria Toko, dan ada Roni Saputra. Tapi mereka nggak minta request untuk koin yang dibahas gitu ya. Jadi saya bahasnya tadi dari Kinesa, dia mintanya Sui, ya udah, terus saya tambahin dari render. Nah, before kita masuk ke render, dan mungkin saya sedikit kasih tambahan di Sui juga, kita bedah dikit teman-teman. Posisi total 3-nya seperti apa? Guys, if you remember total 3, last time saya update, itu memang kita ngebentuk sebuah channel. On the weekly perspective, kita bakal ditarik balik testing ke level SNR ya, SNR di kisaran area 523 billion dollars. Dan so far sih kita lagi testing ke sana. Tapi yang perlu saya highlight sekali lagi adalah closing weekly pada total 3 itu membentuk yang namanya bearish engulfing, which means sign for possible sellers atau sell off itu masih bisa berlanjut. Dan kalau saya tarik balik data berdasarkan di 2019, ini sebenarnya kalau kita ngelihat cycle sebelumnya mirip-mirip lah ya. Kita ngelihat ada progres harga mengalami retracement terlebih dahulu setelah sempat mengalami pre-bull run. Jadi harga naik, lalu kita ngelihat proses yang sama saat ini mungkin sedang berlangsung. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan mendapatkan quick rally before the final crash, atau kita langsung ngerasain final crash gara-gara keputusan suku bunga The Fed? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Tapi bagi saya, yang paling penting, tidak kalah penting adalah bagaimana total market cap itu, terutama untuk altcoins ya. Ini kita acuannya dari sini. Kenapa gitu, Vin? Karena yang saya lihat, balik lagi guys ya, ini adalah penguatan impulse, dan ini adalah bagian dari koreksinya. Dan sangat wajar pada proses koreksi yang sedang berlangsung, itu kalau misalkan banyak weak hand, atau mereka-mereka yang nggak kuat, kita bilang bahasanya dengan paper hand, itu pada akhirnya nanti akan berjualan, ya, atau akan merasa kecewa dengan aset yang mereka pegang. Dan ini sangat common terjadi almost every time atau every cycle di dalam crypto market. Mereka yang nggak sabar, mereka yang ngelihat pergerakan dari bulan Maret sampai ke bulan 9 itu kan turun terus ya, kita bisa bilang teman-teman, walaupun turunnya bertahap, tapi mereka ngerasa ini turunnya tuh sangat-sangat painful. Pada akhirnya, yang mereka fokuskan itu adalah proses turunnya. Ini tuh sama kayak Anda berbuat baik ke siapapun, sebanyak apapun, tapi ketika Anda ada cacat satu aja, atau Anda sempat membuat kesalahan satu aja, yang akan diingat adalah kesalahannya. Ya, itu makanya ada istilah peribahasa rusak setitik, akibat nila setitik, rusak susu sebelangga ya, saya lupa lagi. Akibat nila setitik, rusak susu sebelangga. Nah itu, ketika ada satu mistakes, yang baik-baiknya dilupakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena balik lagi, kita kan ngelihat long term ya. Teman-teman, kalau Anda mengakui bahwa diri Anda adalah seorang investor, maka Anda harus ngelihat secara value aset atau secara vision jangka panjang. Ini ke depannya gimana gitu. Oke, sama aja kayak kita tarik balik data di Bitcoin. Kamu ngelihat secara jangka panjang gimana gitu loh. In the end, Bitcoin bullish. Walaupun di pertengahan jalan nanti ada proses dia koreksi, ada proses dia dump, ada proses dia manipulasi untuk membuat para retail ini lebih gampang panik. Ya, tapi itu adalah proses di market. Supaya whales bisa dapat likuiditas, supaya mereka bisa memanfaatkan dari uang-uang retail ini juga. Kira-kira kayak gitu. Ya.
Nah, ngelihat sekilas dari total 3 gimana? Ya intinya kamu bisa perhatikan bahwa selling pressure itu masih bisa berlanjut dengan adanya channel juga kelihatan cukup di respect, baik itu resistance maupun supportnya, dan itu artinya masih ada probabilitas untuk dia turun juga sampai di bawah 500 miliar dolar. Oke, nah berikutnya yang juga nggak kalah penting, ini udah kita bedah berkali-kali, bahwa Bitcoin dominance itu bukan berada di titik yang relatif rendah, melainkan kita sudah berada di pertengahan, bahkan relatif agak dekat dengan area resistance yang cukup penting. Perkara di sini dia akan reject atau tidak. Bagi saya, kalau Anda bertanya apakah ini adalah momen yang tepat, ya kita ngomong dari risk and reward aja. Resiko kamu seberapa jauh, reward kamu seberapa besar. Intinya seperti itu. Dan itu artinya ya berlaku juga bagi hampir rata-rata seluruh altcoins. Kecuali yang mereka dapetin money flow sangat signifikan pada kuartal pertama dan kuartal 4 2023. Lalu kalian lihat gainersnya udah sangat signifikan. Nah itu udah jangan dikejar lagi. Sebaiknya apa? Cari alternatif yang sekiranya ngasih kamu opportunity untuk kamu masuk dari harga yang relatif murah, sehingga resiko kamu tidak terlalu besar atau malah rendah. Kira-kira begitu. Oke, for now kita bedah sedikit render. Kalau kita ngeliat dari weekly perspektifnya, kita lagi dalam tahap proses koreksi. Ya kita bisa katakan ini koreksi. Going to the top, and then dia koreksi. Ya, kalau dari atas ke bawah, value-nya udah hilang sekitar 75%. Tapi ingat guys, yang dilihat kan bukan dari sana. Yang dilihat adalah dari keseluruhan rally-nya. Kamu bisa lihat bagaimana render itu mengalami penguatan dari bawah, naik sampai dengan posisi saat ini, dan kita ngelihat dia baru masuk dalam fase pullback-nya. Which means saat ini, itu kita baru terkoreksi 38% saja kalau posisinya dihitung dari bawah. Makanya pertanyaannya teman-teman ngelihatnya dari atas atau dari bawah. Kalau dari atas, ya ini berarti kan very likely ada yang nyangkut posisinya. Mungkin beli render di harga yang relatif mahal. Ternyata render kempes terus dan akhirnya Anda kecewa. Padahal memang secara nilai aset ya ini udah di atas gitu loh. Kenapa kamu beli pada saat harganya sudah relatif mahal? Kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang, posisi kita itu lagi ketahan di kisaran 38,2%. Area 3,585 dolar. Dan di sini pun terdapat sebuah struktur di mana terakhir kali render itu mengalami penguatan, bisa dilihat dari perspektif daily time frame. Oke, harga naik, pullback atau retracement, kemudian dia naik, pullback, naik, and then boom, ya start mengalami retracement. Jadi kalau kita ngelihat sekarang nih, sekarang banget posisi render itu sebenarnya lagi testing juga sih menurut saya di area yang sangat krusial. Somehow render harus pertahankan range area ini untuk memastikan bull tetap stay in control. Namun kalau secara struktur di internalnya, kita bisa berargumen bahwa sellers yes in control. Ya kamu bisa lihat pada pergerakan render di sini secara aktif dia menciptakan lower low. Dan posisi terakhir rejectionnya itu terjadi pada kisaran range area sekiranya ya 79% lah harusnya. Tuh ya, ini merupakan level krusialnya juga. Jadi kalau kita ngelihat secara struktur aja simple teman-teman sekalian, ini adalah lower high-nya dan ini adalah lower low-nya. Nah, berbicara soal struktur simple kayak gini, gimana nentuin swing high dan swing low, nanti malam nih, ya rencananya akan saya update ke teman-teman untuk video study time terbaru. So, stay tune buat teman-teman yang baru dan pengen belajar seputar technical analysis, make sure kalian subscribe dan aktifin notifikasinya. Jadi nanti begitu videonya saya turunin, begitu videonya saya update, teman-teman udah bisa nonton langsung. Nah guys, by the way, ini sebenarnya adalah proses inducement sedang berlangsung. Ya, jadi kalau kita ngelihat pada dasarnya buat time frame lebih kecil, kelihatan terkesannya render itu lagi mendominasi dari sisi bull-nya. Tapi kalau buat time frame di daily, ini adalah bagian dari retracement-nya. Jadi yang timbul pertanyaan bagi saya saat ini adalah render seberapa dia bisa bertahan dari tekanan jual Bitcoin. Kalau render dia turun, ketahan di kisaran area order block area ini, lalu dia bisa mantul dan mengubah strukturnya kembali dalam keadaan bullish, katakanlah minimal banget untuk time frame 1 jam. Itu artinya render ada potensi ya setidaknya untuk jangka pendek ya buat teman-teman yang hendaknya trading ya ini bisa jadi potensi untuk bottom sementara. Ya, kita anggap ini adalah level penting untuk render berhasil taklukkan dulu kalau Anda pengen lihat render naik kembali. Kalau belum atau gagal, ya udah jangan expect dulu karena kenapa teman-teman? Ingat, ini struktur internalnya tuh masih dalam keadaan bearish. Ya, kita bisa berargumentasi seperti ini kalau proses yang sekarang sedang berlangsung pada time frame 4 jam atau 1 jam, ini adalah bagian dari retracement-nya saja.
Oke, jadi kita bisa expecting apa? Render naik sampai ke level-level tertentu, katakanlah level misalnya area order block ini. Ya, kita bisa kasih tanda seperti ini teman-teman sekalian, dan juga area imbalance ini ya sebagai range area yang mungkin bisa diantisipasi menjadi potensi render kembali mengalami rejection. Ya, kalau teman-teman yang aktif trading sih bisa look for sell short opportunity di range area tersebut. Tapi kalau buat teman-teman yang tidak trading, ya saran saya bukan saran yang financial ya sifatnya teman-teman, tapi lebih ke saran yang sifatnya friendly. Jangan buru-buru beli lah, intinya gitu. Kenapa? Karena kita belum lihat ada reversal dan kita belum tahu nih trennya apakah dia akan mengalami reversal di sini atau tidak. Terlepas dari kondisi-kondisi pendukung ya, seperti misalnya, Vin kayaknya ini ngebentuk descending broadening wedge deh. Vin kayaknya ini divergence deh. Ya, misalnya kamu ngeliat dari MACD, Vin ini kayaknya divergence deh. Ada potensi dia kayak gini loh. Misalnya kamu ngeliat ada potensi dia kayak gini loh, ini kayaknya divergence deh. Bisa aja teman-teman, tapi kita butuh validasi kan. Dan malah kalau lihat dari stochastic RSI-nya sendiri, ini posisi di atas, yang artinya dia ada possibility untuk dia malah turun ke bawah. Kayak gitu. Oke, so that's gonna be the update sementara untuk si render token. Dan sedikit update tambahan terakhir, ya ini jelasin sedikit aja. Tadi saya sudah posting di Telegram by the way. Yang saya lihat adalah di sini proses SWI mengalami liquidity sweep, and then we see a strong reversal, very impulsive to the top side. Jadi kita kayak creating semacam higher high di sini. Dan ya kamu bisa berkata ya, kamu bisa bilang bahwa ini adalah part of the pullback. So, kalau kamu lihat nanti dia pullback corrective, hopefully di level tertentu dia bisa bertahan dan memberikan indikasi reversal, baru kamu lebih pede. Oke, SWI bisa nih ketahan di range area ini. Karena kalau belum, ya kita nggak tahu teman-teman ini jadi higher low atau malah ada potensi lower low. Oke, that's the worst case scenario. So, that's gonna be the update dari saya untuk SWI, render, dan juga total 3. Thank you very much buat teman-teman yang sudah nyimak video ini. The first comment di altcoins update ini akan saya update untuk altcoins berikutnya, dan beberapa komen-komen yang menarik akan saya pilih untuk menjadi next update di Telegram. Oke, God bless to everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye-bye guys.